Assalam, belum nyambung, belum nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala Al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita kajian pagi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan aktivitas harian kita yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lupa kita mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan keulatan dan kegigihan kita dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lupa mengirimkan salawat dan salam kepada dengan perjuangannya, kegigihannya untuk tetap berdakwah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kajian pagi hari ini kita lanjutkan dalam surat 3 ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Sadaqallah. Ya dekat. Nenek. Oh. Dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang memiliki satu kesukaan mengurus atau yang umat dan juga dari juga mereka lah para orang yang beruntung. Lalu segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Benarkan mungkar ya segala perbuatan yang menjauhkan kita dari tidak berantem berdua tuh. Jadi di dalam surat Ali Imran ayat 104, dan hendaklah
hendaklah itu artinya tidak memaksakan. Di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Ada saja keinginan yang fitrah yang bersih, kita menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Ini adalah sesuatu perintah Allah yang sifatnya sangat halus sekali. Hendaklah. Jadi perintah Allah hendaklah di antara kamu. Berarti di antara keluarga kita ada yang menyeru kepada kebajikan. Menyeru kepada yang baik, mencegah kepada yang bukan. Nah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau ada di dalam keluarga kita yang seperti itu menganjurkan untuk kebaikan, itu adalah suatu perniagaan yang selalu mendapatkan keuntungan. Menyeru saja kepada kebajikan dan ma'ruf dan juga tidak memaksa. Tapi ada sesuatu hal yang munculnya dari pribadi masing-masing untuk kita mau tidak buat mencari keuntungan perniagaan yang tidak akan merugi, yaitu beruntung. Tentu saja hendaklah. Tapi kalau hendaklah untuk di antara kamu berarti orang-orang itu sudah paham terhadap ayat ini. Dia punya wawasan, pengetahuan bahwa kalau menyeru kepada kebaikan, ya, kebajikan, menyeru kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran, berarti orang yang seperti itu adalah orang yang beruntung. Jadi kalau menjadi orang yang beruntung ya seperti itu. Bukan menghalang-halangi orang untuk melakukan suatu kebaikan. Kalau menghalang-halangi tidak untung, tidak rugi. Jadi ma'ruf adalah sebuah perbuatan hendaklah kita kepada Allah. Jadi kalau perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah adalah itu menyeru kepada kebaikan. Apa contohnya? Kita mengaji pagi-pagi. Jadi tidak ada yang menghalangi kita, yang menyuruh kita berhenti ngaji. Jadi ini adalah suatu hal, kalau kita menyuruh orang berhenti mengaji, itu namanya menyeru menghalang-halangi orang untuk dekat kepada Allah. Sedangkan mungkar adalah segala perbuatan yang menjauhkan kita daripadanya. Kalau kita jauh dari pengajian kita, menyeru kita untuk menghentikan pengajian, itu artinya adalah mungkar. Itu perbuatan yang menjatuhkan diri kita kepada kerugian. Lanjut. Ya, Dik. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Jadi kaitannya dengan menyeru kepada kebaikan tadi ditegaskan oleh Allah dalam surat 29 ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At'alu ma uwiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar
Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Bacalah. Jadi kalau disuruh bacalah berarti perintah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Perintah untuk membaca Al-Quran seperti kita bagi. Yaitu Alkitab Al-Quran yang dan dirikan sholat. Perintah baca dan dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang sholat itu dengan otomatis mencegah perbuatan keji dan yang mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi perintah baca apa yang dibaca Al-Quran. Al-Quran itu sudah ada. Kecuali kita baca tidak ada Al-Qurannya atau kita tidak punya Al-Quran. Ya, dengan perintah yang seperti ini adalah perintah wajib. Bacalah. Kalau tadi hendaklah, ini disuruh bacalah berarti adalah lebih tegas daripada hendaklah. Hendaklah kamu menyeru kepada kebaikan. Di sini bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Siapa kamu itu? Yaitu Muhammad. Tetapi umat Muhammad sudah tidak ada, berarti kita yang pewarisnya. Al-Quran itu sudah ada. Nah, jadi dirikan sholat. Nah, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat, ketika kita mengingat Allah dan sholat itu adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Di sholat itu lebih besar. Hanya sholat itu tidak boleh ditinggalkan waktu sehari semalam. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil orang beriman. Jadi orang beriman itu tidak sholat atau lalai. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nyuruh orang sholat, kita tidak sholat. Menyuruh orang ngaji, kita tidak ngaji. Kita tidak membaca Al-Quran. Itu kenapa? Nah, menyeru saja tetapi tidak dikerjakan. Sama dengan naik mobil atau di apa di loket. Ayo berangkat ke Jogja atau berangkat ke Klaten, berangkat sudah cepat lagi berangkat. Dia sendiri tak berangkat, tetapi yang berangkat adalah orang yang memang keinginannya untuk menuju ke sana. Dan itu adalah sama dengan seperti itu. Dia mengatakan tetapi dia tidak mengerjakan. Hanya ngomong doang. Lanjut. Nah. Amat besar kebencian sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak mau yang tidak kamu kerjakan. Dan setelah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Ya, lanjutannya tadi kita mengatakan apa yang tidak kita kerjakan. Kemudian lanjutannya ayat surat 61 ayat 3-nya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jangan sampai Allah benci sama kita. Nah, kita mengatakan saja tetapi tidak mengerjakan. Nyuruh orang sholat, kita tidak sholat. Nyuruh orang ngaji, kita tidak ngaji. Itu anak besar kebencian dari Allah. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Kalau Al-Quran yang sudah ada turun wahyunya, diikuti apa yang diceritakan di dalamnya. Dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Jadi bersabar dengan buru-buru dapatkan hasil keuntungan tadi. Dan dia adalah hakim yang sebaik. Nah, mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang kita baca ini akan menggugah hati kita menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.